Halo, Sobat Logika. Di episode kali ini, kami punya serangkaian pertanyaan seru yang akan mengasah otakmu. Dari misteri sains yang menginspirasi, keunikan psikologi yang membuatmu merenung, hingga fakta lucu yang akan membuatmu tertawa. Kami juga tak ketinggalan dengan tren viral terkini yang wajib kamu coba. Tantangan hari ini penuh kejutan, jadi pastikan kamu mengikuti hingga akhir dan jangan lewatkan penjelasan di setiap jawabannya. Yuk, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video seru berikutnya. Sudah siap kan? Mari kita mulai sekarang juga. Sejak zaman dahulu, manusia selalu berusaha memahami dunia di sekitar mereka. Salah satu konsep paling mendasar dalam sains adalah gravitasi, yang menjelaskan mengapa benda jatuh ke tanah. Tapi tahukah kamu, siapa ilmuwan yang pertama kali merumuskan hukum gravitasi? Pertanyaannya adalah, siapakah ilmuwan yang pertama kali merumuskan hukum gravitasi? A. Galileo Galilei. B. Isaac Newton. C. Albert Einstein. D. Johannes Kepler. Jawabannya adalah B. Isaac Newton. Luar biasa! Isaac Newton mengembangkan hukum gravitasi setelah melihat apel jatuh dari pohon. Teorinya membantu manusia memahami bagaimana planet bergerak dan berinteraksi satu sama lain di alam semesta. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana manusia bisa mengetahui umur fosil makhluk hidup yang telah punah jutaan tahun lalu? Para ilmuwan menggunakan metode ilmiah yang sangat akurat untuk menentukan usia benda-benda purba ini. Tapi, tahukah kamu, apa nama teknik yang digunakan untuk menentukan usia fosil secara ilmiah? Pertanyaannya adalah, apa nama teknik ilmiah yang digunakan untuk menentukan usia fosil? A. Spektroskopi massa. B. Radiokarbon dating. C. Spektrofotometri. D. Analisis isotop stabil. Jawabannya adalah B. Radiokarbon dating. Hebat! Radiokarbon dating adalah teknik yang digunakan oleh ilmuwan untuk menentukan usia fosil dengan mengukur jumlah karbon 14 yang tersisa di dalamnya. Teknik ini sangat penting dalam memahami sejarah kehidupan di bumi. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bayangkan dunia tanpa listrik, tidak ada lampu, tidak ada internet, dan tidak ada peralatan elektronik. Untungnya, seorang ilmuwan hebat menemukan arus listrik yang mengubah dunia selamanya. Nah, siapakah tokoh yang pertama kali menemukan konsep arus listrik modern? Pertanyaannya adalah, siapa ilmuwan yang pertama kali menemukan konsep arus listrik modern? A. Benjamin Franklin. B. Nikola Tesla. C. Alessandro Volta. D. Michael Faraday. Jawabannya adalah C. Alessandro Volta. Mantap! Alessandro Volta menemukan baterai pertama pada tahun 1800 yang menjadi dasar bagi perkembangan listrik modern yang kita gunakan saat ini. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara pesawat terbang bisa melayang di udara? Rahasianya ada pada prinsip aerodinamika yang ditemukan oleh seorang ilmuwan hebat. Siapakah tokoh yang pertama kali merumuskan hukum aerodinamika yang memungkinkan pesawat terbang? Pertanyaannya adalah, siapa ilmuwan yang merumuskan hukum aerodinamika untuk penerbangan? A. Wilbur Wright. B. Daniel Bernoulli. C. Leonardo da Vinci. D. Orville Wright. Jawabannya adalah B. Daniel Bernoulli. Keren! Daniel Bernoulli menemukan prinsip aerodinamika yang menjelaskan bagaimana tekanan udara membantu sayap pesawat mengangkat badan pesawat ke udara. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam dunia kedokteran, menemukan obat yang efektif sangat penting untuk menyelamatkan nyawa manusia. Salah satu penemuan terbesar dalam sejarah medis adalah antibiotik yang mampu melawan bakteri penyebab penyakit. Tapi tahukah kamu, siapa ilmuwan yang menemukan antibiotik pertama? Pertanyaannya adalah, siapa ilmuwan yang menemukan antibiotik pertama? A. Louis Pasteur. B. Alexander Fleming. C. Robert Koch. D. Joseph Lister. Jawabannya adalah B. Alexander Fleming. Luar biasa! Alexander Fleming menemukan penisilin pada tahun 1928 secara tidak sengaja. Penemuan ini merevolusi dunia medis dan menyelamatkan jutaan nyawa. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa seseorang bisa sangat percaya diri, sementara orang lain cenderung pemalu? Ternyata, kepribadian seseorang bisa dikategorikan ke dalam beberapa tipe yang telah dikembangkan oleh psikolog terkenal. Nah,
tahukah kamu, siapa psikolog yang mengembangkan teori kepribadian introvert dan extrovert? Pertanyaannya adalah, siapa psikolog yang mengembangkan teori introvert dan extrovert? A. Carl Jung. B. Sigmund Freud. C. B.F. Skinner. D. Albert Bandura. Jawabannya adalah A. Carl Jung. Hebat! Carl Jung membagi kepribadian menjadi introvert dan extrovert. Teori ini membantu kita memahami bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kamu mungkin pernah mendengar istilah kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengelola emosinya sendiri serta memahami perasaan orang lain. Nah, tahukah kamu, siapa psikolog yang pertama kali mempopulerkan konsep kecerdasan emosional? Pertanyaannya adalah, siapa psikolog yang mempopulerkan konsep kecerdasan emosional? A. Howard Gardner. B. Daniel Goleman. C. Jean Piaget. D. Erik Erikson. Jawabannya adalah B. Daniel Goleman. Luar biasa! Daniel Goleman mempopulerkan konsep kecerdasan emosional yang menjelaskan betapa pentingnya memahami dan mengendalikan emosi dalam kehidupan sosial dan profesional. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kamu lebih suka bekerja sendiri atau bekerja dalam tim? Setiap orang memiliki gaya kerja yang berbeda, dan psikolog telah mengembangkan teori yang menjelaskan berbagai tipe kepribadian berdasarkan cara seseorang berinteraksi di tempat kerja. Nah, tahukah kamu, teori kepribadian mana yang membagi manusia menjadi 16 tipe berdasarkan pola pikir dan perilaku mereka? Pertanyaannya adalah, apa nama teori yang membagi kepribadian manusia menjadi 16 tipe? A. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. B. Teori Big Five. C. Teori kepribadian Freudian. D. Teori psikososial Erikson. Jawabannya adalah A. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Keren! MBTI adalah tes kepribadian yang membagi manusia ke dalam 16 tipe berdasarkan cara mereka berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa beberapa orang lebih cepat panik dalam situasi sulit, sementara yang lain tetap tenang? Hal ini berkaitan dengan mekanisme pertahanan psikologis yang telah dikaji dalam dunia psikologi. Nah, menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan yang membuat seseorang menekan ingatan menyakitkan ke alam bawah sadar disebut apa? Pertanyaannya adalah, apa nama mekanisme pertahanan diri yang membuat seseorang menekan ingatan menyakitkan ke alam bawah sadar? A. Represi. B. Proyeksi. C. Rasionalisasi. D. Denial. Jawabannya adalah A. Represi. Luar biasa! Represi adalah mekanisme pertahanan yang membuat seseorang tidak menyadari kenangan atau pengalaman traumatis karena tersimpan di alam bawah sadar. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda dalam hidup, ada yang mengejar prestasi, ada yang mencari pengakuan, dan ada yang ingin membantu orang lain. Seorang psikolog terkenal mengembangkan teori motivasi manusia dalam bentuk hierarki yang menjelaskan kebutuhan dasar hingga kebutuhan tertinggi manusia. Nah, tahukah kamu, siapa psikolog yang mengembangkan teori hierarki kebutuhan ini? Pertanyaannya adalah, siapa psikolog yang mengembangkan teori hierarki kebutuhan manusia? A. Abraham Maslow. B. Carl Rogers. C. Ivan Pavlov. D. B.F. Skinner. Jawabannya adalah A. Abraham Maslow. Hebat! Maslow menyusun teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan keamanan sebelum mencapai aktualisasi diri. Luar biasa! Kamu sudah melewati 10 pertanyaan pertama dengan penuh semangat. Jawabanmu tadi benar-benar membuktikan kalau pengetahuanmu mengagumkan banget. Apapun hasilnya, yang penting adalah kamu terus belajar dan berani menghadapi tantangan. Keren banget! Tapi, perjalanan kita masih panjang. Setelah menyelesaikan tema psikologi dan kepribadian, masih ada 3 tema menarik lainnya yang menunggu. Tema campuran topik aneh dan lucu. Tema tantangan viral, mengikuti tren, dan tema edukasi, sains, dan penemuan. Siapkan logikamu dan bersiaplah menghadapi pertanyaan seru berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar berapa skor kamu sejauh ini. Ayo,
Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dan buktikan kemampuan terbaikmu. Apakah kamu pernah bertemu seseorang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian dan tampak sangat percaya diri? Dalam psikologi, ada istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepribadian seperti ini. Nah, tahukah kamu, istilah apa yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki sifat egois berlebihan dan selalu ingin dikagumi? Pertanyaannya adalah, apa istilah psikologis untuk seseorang yang memiliki sifat egois berlebihan dan selalu ingin dikagumi? A. Introvert. B. Empati. C. Narcissistic. D. Extrovert. Jawabannya adalah C. Narcissistic. Luar biasa! Narcissistic adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki kepercayaan diri berlebihan dan selalu ingin dikagumi orang lain. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernahkah kamu membayangkan kalau hewan bisa mendapatkan penghargaan seperti manusia? Ternyata, ada seekor anjing yang menerima medali kehormatan karena aksinya yang luar biasa dalam Perang Dunia Kedua. Nah, tahukah kamu, siapa nama anjing yang menerima penghargaan sebagai pahlawan perang? Pertanyaannya adalah, siapa nama anjing yang menerima penghargaan sebagai pahlawan perang? A. Balto. B. Hachiko. C. Stubby. D. Beethoven. Jawabannya adalah C. Stubby. Hebat! Sersan Stubby adalah anjing yang membantu tentara Amerika dalam Perang Dunia Pertama. Ia diberi medali kehormatan karena keberaniannya di medan perang. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di dunia ini ada begitu banyak makanan aneh, tetapi ada satu makanan yang mendapat rekor sebagai burger terbesar di dunia. Ukurannya luar biasa besar dan membutuhkan banyak bahan untuk membuatnya. Nah, tahukah kamu, berapa berat burger terbesar di dunia yang pernah dibuat? Pertanyaannya adalah, berapa berat burger terbesar di dunia yang pernah dibuat? A. 500 kg. B. 800 kg. C. 1100 kg. D. 1400 kg. Jawabannya adalah D. 1400 kg. Wow! Burger terbesar di dunia memiliki berat 1400 kg dan dibuat di Minnesota, Amerika Serikat. Butuh tim besar untuk memasaknya. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kamu mungkin pernah melihat ayam berjalan-jalan di halaman rumah. Tapi, pernahkah kamu mendengar bahwa ada ayam yang berhasil hidup selama 18 bulan tanpa kepala? Ini bukan legenda, tetapi benar-benar terjadi. Nah, tahukah kamu, apa nama ayam yang bertahan hidup tanpa kepala? Pertanyaannya adalah, apa nama ayam yang bertahan hidup selama 18 bulan tanpa kepala? A. Lucky. B. Mike. C. Bob. D. Charlie. Jawabannya adalah B. Mike. Gila! Mike si ayam tanpa kepala hidup selama 18 bulan setelah kepalanya dipotong. Pemiliknya bahkan memberinya makan menggunakan pipet. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita sering mendengar bahwa manusia butuh tidur agar tetap sehat. Tapi, tahukah kamu ada satu hewan yang tidak pernah benar-benar tidur? Hewan ini tetap aktif sepanjang hidupnya dan hanya beristirahat dalam kondisi tertentu. Nah, tahukah kamu, hewan apa yang tidak pernah tidur? Pertanyaannya adalah, hewan apa yang tidak pernah benar-benar tidur? A. Lumba-lumba. B. Gajah. C. Jerapah. D. Ular. Jawabannya adalah A. Lumba-lumba. Luar biasa! Lumba-lumba tidak pernah benar-benar tidur karena mereka harus tetap naik ke permukaan untuk bernapas. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pernahkah kamu mendengar suara keras yang keluar dari tubuh seseorang setelah makan? Ya, kentut. Tapi, tahukah kamu bahwa ada satu hewan di dunia ini yang tidak bisa kentut sama sekali? Nah, hewan apakah yang tidak bisa kentut? Pertanyaannya adalah, hewan apa yang tidak bisa kentut? A. Kuda. B. Katak. C. Gurita. D. Sigung. Jawabannya adalah C. Gurita. Hebat! Gurita tidak bisa kentut seperti manusia karena mereka tidak memiliki sistem pencernaan yang menghasilkan gas seperti mamalia.
Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Media sosial selalu penuh dengan tantangan unik yang viral. Salah satu tantangan yang menarik perhatian dunia adalah menari sambil keluar dari mobil yang berjalan perlahan. Tantangan ini begitu populer hingga banyak orang mencobanya. Nah, tahukah kamu, apa nama tantangan ini? Pertanyaannya adalah, apa nama tantangan menari di luar mobil yang viral di internet? A. Ice Bucket Challenge. B. Kiki Challenge. C. Planking Challenge. D. Mannequin Challenge. Jawabannya adalah B. Kiki Challenge. Keren! Kiki Challenge menjadi viral setelah banyak orang menari di luar mobil yang sedang berjalan dengan lagu In My Feelings dari Drake. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. TikTok seringkali menciptakan tantangan unik yang mendunia. Salah satu tantangan viral adalah mencoba memegang jari tangan dengan cara yang terlihat mustahil. Tantangan ini membuat banyak orang penasaran apakah mereka bisa melakukannya atau tidak. Nah, tahukah kamu, apa nama tantangan ini? Pertanyaannya adalah, apa nama tantangan memegang jari tangan sendiri yang viral di TikTok? A. Skull Breaker Challenge. B. Invisible Challenge. C. Finger Grab Challenge. D. Kakaslide Challenge. Jawabannya adalah C. Finger Grab Challenge. Luar biasa! Finger Grab Challenge menguji fleksibilitas tangan dan membuat banyak orang terkejut ketika mereka mencoba melakukannya. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tantangan makanan juga sering menjadi tren di internet. Salah satu yang paling ekstrim adalah mencoba memakan mie instan super pedas yang membuat banyak orang kepedasan sampai menangis. Nah, tahukah kamu, tantangan mie pedas yang viral ini berasal dari negara mana? Pertanyaannya adalah, dari negara mana tantangan mie instan pedas yang viral berasal? A. Jepang. B. Korea Selatan. C. Thailand. D. Meksiko. Jawabannya adalah B. Korea Selatan. Wah, mie pedas viral ini berasal dari Korea Selatan, dengan tingkat kepedasan yang membuat banyak orang menyerah setelah beberapa suapan. Tantangan semakin seru. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada banyak tantangan menegangkan di internet, tetapi salah satu yang paling berani adalah tantangan yang meminta seseorang berdiri diam seolah-olah mereka adalah patung. Tantangan ini sempat viral di berbagai media sosial. Nah, tahukah kamu, apa nama tantangan ini? Pertanyaannya adalah, apa nama tantangan berdiri diam seperti patung yang sempat viral? A. Mannequin Challenge. B. Freeze Challenge. C. Invisible Challenge. D. Still Frame Challenge. Jawabannya adalah A. Mannequin Challenge. Luar biasa! Mannequin Challenge menjadi tren global dengan banyak orang diam seperti patung sambil direkam dalam slow motion. Kamu benar-benar luar biasa. Setiap pertanyaan yang kamu jawab dengan penuh pemikiran menunjukkan betapa hebatnya kamu dalam memahami berbagai topik unik dan menarik. Terus semangat, karena dunia penuh dengan pengetahuan baru yang siap untuk kamu gali. Ingat, terus bertanya, terus belajar, dan terus berkembang. Dan jangan khawatir, karena langkah logika akan selalu hadir dengan tantangan-tantangan yang lebih seru, menghibur, dan tentunya menguji pengetahuan kamu dalam berbagai topik. Tulis skor kamu di kolom komentar dan beritahu kami seberapa hebat kamu hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikut tantangan kuis berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.